Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat berupa iman dan Islam. Kedua kalinya, salat dan salam adalah tetap kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati wakil dari manajemen yang hadir, Bapak Bayu. Yang kami hormati Ustadz Hasan Adam. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya baik dari senior staff atau karyawan dari PT Retek saya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam majelis yang sangat mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi kami ucapkan karena apa? Karena pada pagi hari ini kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Tadi kita sudah menunaikan ibadah sholat qobliyah subuh dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah, yang mana kalau kita tahu sholat qobliyah subuh ini pahalanya sangat luar biasa, dunia seisinya yang kita dapatkan. Ibaratkan kalau kita berdagang atau berniaga, kita sudah beruntung daripada kita dari aktivitas yang lainnya. Maka dari itu nikmat Islam dan iman inilah yang harus kita jaga agar hidayah itu tidak lepas dari kita. Salah satunya adalah kita menjaga dengan menghadiri majelis taklim, kajian dan sebagainya, sehingga iman kita bisa terjaga, dan insya Allah kalau kita secara rutin melaksananya, insya Allah hati kita selalu dijaga. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang kami muliakan, pada pagi hari ini tema yang kita ambil adalah, kajiannya adalah waspada terhadap 10 dosa besar. Kenapa kita angkat tema ini? Karena kita jangan sampai tidak tahu atau tidak sadar bahwa kita melakukan dosa-dosa besar. Ini yang kita harapkan. Tentunya tadi kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Hasan Adam. Adapun rangkaiannya, setelah ini nanti kita yang pertama adalah membaca surah Al-Waqiah untuk pembukaan, nanti dipimpin oleh Ustadz. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah waspada 10 dosa besar. Kemudian selanjutnya ada tanya jawab, kami berikan kesempatan, dan selanjutnya kita sholat syuruk. Dan setelah itu nanti kita bisa sarapan pagi bersama, dan tidak lupa nanti kita berikan oleh-oleh berupa sayur yang bisa dibawa pulang, sehingga pada pagi harinya ibu-ibu tidak repot-repot belanja, insya Allah sudah bisa dimasak paginya. Kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Retek Jaya yang telah mensupport acara yang kita adakan dari Takbir Masjid Baitul Mustaqim, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap bulannya. Kemudian juga kami ucapkan pada rekan-rekan semuanya dari Takbir Masjid
yang sudah meluangkan waktunya demi terselenggaranya acara ini, dan tak lupa juga semua wakil dari seksi atau departemen yang menghadiri. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang tentunya dari karyawan kita yang mensupport sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya kami juga berharap mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi manusia-manusia pilihan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan dengan dimakmurkannya masjid ini, mudah-mudahan perusahaan Eratek juga semakin makmur ke depan. Demikian kami dari Takmir Masjid mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ustadz Hasan Adam untuk ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat subuh yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling indah ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati sebentar, mati kecil kata orang, yaitu tidur, lalu kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, ketaatan, melaksanakan sholat qabliyah subuh, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana sholat subuh berjamaah itu sholat yang dihadiri oleh para malaikat. Pagi hari ini setelah selesai sholat, Nabi menjelaskan malaikat naik ke langit menyampaikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ruku dan sujud yang barusan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman insyaallah. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kajian hari ini kita awali dengan baca surat Al-Waqiah. Begitu, Pak? Oh, gitu. Saya baca terus diikuti. Oh, saya baca sendiri. Oh, gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكان هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم. Hadirin ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita mengawali dengan tilawatil Quran. Mudah-mudahan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi santapan rohani buat kita untuk memberikan imunitas spiritual kita, kekebalan spiritual kita, agar dalam perjalanan kehidupan kita ini begitu banyak onak dan duri dalam ujian-ujian keimanan ini bisa kita lalui bersama dengan ikhlas, menjalani semua ini dengan penuh ketawakalan, memasrahkan diri semua kehidupan ini pada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hidup kita ini menjadi baik, menjadi berkah, salamatu fid dunya wal akhirah insyaallah. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi amanah oleh takmir masjid apa ini Pak? Baitul Muttaqin, Eratek ya, dengan bahasan yang disebutkan tadi, waspada 10 dosa besar, dengan durasi waktu materi penyajiannya 40 menit, tanya jawabnya 30 menit, informasinya begitu, berarti 70 menit, 1 jam 10 menit. Wallahualam. Materi dengan 10 item ini insya Allah tidak cukup waktu yang ada. Oleh karena itu, sebisa mungkin yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan bersama pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita di dalam menghidupi kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini, agar kita bisa mengilmui, memahami tentang syariat ini, ajaran yang hanif ini, agar supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang mengakibatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan dari kitab Adabul dari jalan Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Thalathan qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini. Wa kana muttaqinan fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. فما زال يكررها حتى قلنا laitahu sakata. Nabi bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sebesar-besar dosa yang paling besar? Beliau menyebut sampai 3 kali, salasan, sampai 3 kali. Dosa besar yang sangat besar dosanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, baiklah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, dosa pertama adalah al-isyraku billah, kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah uququl walidain, kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian. Serta camkanlah dan saksi palsu dan perkataan bohong. Saksi palsu dan perkataan bohong.
Maka Nabi SAW mengulangi dan persaksian palsu, sehingga kami berkata semoga Nabi diam. Ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin kita sampaikan adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini menduduki ranking pertama. Dosa ini menduduki ranking pertama. Dosa yang paling maha dahsyat adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, mensederajatkan Allah dalam bentuk apapun. Seluruh dosa-dosa besar, dosa zina, dosa uququl walidain tadi, durhaka pada orang tua, dosa membunuh orang, dosa korupsi dan dosa-dosa yang lainnya selain dosa syirik, di mana seluruh dosa itu tidak mengganggu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengganggu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kemudian melakukan dosa besar, semua dosa apa saja selain dosa syirik, kalau dia bertobat Allah ampun dosanya. Kalau dia tidak bertobat, meninggal, tiba-tiba tabrak wassalam gitu, tidak sempat bertobat, tidak sempat mengucapkan la ilaha dan seterusnya, maka tata masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki masukkan dia ke dalam surga, itu rahman dan rahimnya Allah. Kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka, itu karena hamba ini tidak sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi peluang masuk dalam surga itu sangat besar sekali. Peluang masuk surganya sangat besar sekali. Karena ada syafaat dari Rasulullah. Ada syafaat dari puasa Ramadan yang kita lakukan setahun sekali. Ada syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Ada syafaat dari anak-anak kita hafizul Quran. Ada syafaat dari teman-teman pengajian seperti ini. Ya. Tetapi begitu berbicara tentang dosa syirik, ini adalah sesuatu yang sangat ya menyebabkan Allah sangat murka terhadap kita. Secara sederhananya begini. Saya mau bertanya pada ibu-ibu di belakang ini. Ibu-ibu siap diduakan suami? Jawabannya cepat sekali, Pak. Saya ulang lagi. Ibu-ibu siap diduakan oleh suami? Siap dipoligami? Tolong Bapak, Pak, dengar ya. Jangan coba-coba, kecuali saya, Pak. Istri baru 2, Pak. Baru 2. Resmi, Pak, resmi agama, resmi pemerintah. Ya. Begitu kita tanya pada ibu-ibu, apa ibu-ibu siap dipoligami? Tidak. Apa ibu-ibu siap? Tidak. Ya. Kata orang, apa ibu siap? Oh, tak ketok Pak Ustadz. Ya. Apa ibu siap oh, langkah dulu mayatku Pak Ustadz. Banyak. Ya. Saya tidak ingin membahas itu, Pak. Membahas poligami ini bisa-bisa masjidnya runtuh, Pak. Tapi saya ingin membawa sebuah pola berpikir kita semua ini tentang pertanyaan saya itu. Manusia saja, ibu-ibu ini saja, ketika suami menikah lagi itu bukan haknya ibu-ibu melarang. Dengar, Bu. Ibu tidak punya hak melarang suami menikah 2, 3, 4. Oh, yang merintahkan itu Allah kok. Yang merintahkan itu Allah. Manusia saja tidak mau diduakan, logika sederhananya mengatakan bahwa bagaimana mungkin Allah mau diduakan? Manusia diduakan saja gak mau, padahal
diperbolehkan mendua, mentiga, mengempat. Tapi ibu-ibu nggak mau. Nah, Allah maha segala-galanya, maha melimpahkan seluruh nikmat kepada kita, sampai Allah ulang dalam surat Ar-Rahman 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei jin dan manusia, nikmat Tuhanmu seperti apa lagi mau kau dustakan? Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ini, semua nikmat yang luar biasa mahalnya. Allah kasih gratis. Allah kasih gratis. Pernah Allah utus malaikat datang gitu, fulana, you sudah menghabiskan nikmat oksigen, majer. Mengap masuk rumah sakit, pasang oksigen, bayar rumah sakit. Manusia menciptakan oksigen, kita butuh, kita bayar kepada manusia. Allah yang punya oksigen sejak kita masih dalam kandungan sampai kita usia sekarang, kita nggak pernah bayar oksigen pada Allah. Belum lagi bicara nikmat yang lainnya. Maka logika sederhana ini mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menduakan Allah, mensederajatkan Allah, menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk ciptaannya? Maka jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, syirik itu adalah unsur eksternal. Syirik itu unsur dari luar. Karena pada hakikatnya seluruh janin yang sedang dikandung oleh ibu mulai dari usia 4 bulan 120 hari, ibu yang beragama apapun, mau itu agama Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha, Konghucu, ateisme, nggak punya agama sekalipun, seluruh ibu-ibu yang sedang hamil dalam usia kandungan 4 bulan 120 hari, itu sudah ada perjanjian antara Allah dengan janin tersebut. Alastu birabbikum. Hei janin, bukankah aku ini Rabbmu? Allah menggunakan kata-kata Rabba. Rabba yarubbu Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai Rabb. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alam. Rabb pemilik semesta alam. Jadi Rabba yarubbu Rabb itu adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Semua itu namanya Rabb. Jadi janin dalam kandungan itu ditanya oleh Allah. Ibunya agama apapun, ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidana. Semua janin pada saat itu menjawab, benar, engkau adalah Rabb kami dan kami menyaksikan. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan perjanjian demikian supaya nanti di hari kiamat tidak ada argumentasi, tidak ada lagi alibi, alasan yang dibuat-buat oleh manusia. Oh, pangeran kami dulu lupa, kami dulu begini, nggak ada. Karena sejak dalam kandungan ibu sudah ada perjanjian antara Allah dengan kita. Makanya dalam Islam itu tidak ada namanya anak haram, nggak ada namanya anak zada, nggak ada. Mau hubungan gelap, terang, resmi, sah, haram, seluruh bayi yang lahir itu tidak membawa dosa yang dilakukan oleh kedua ibu bapaknya seperti keyakinan orang-orang Nasara. Dosa yang dilakukan Adam dan Eva di surga menyebabkan seluruh anak manusia menanggung dosa tersebut. Tidak ada dalam Islam. Jadi anak yang lahir itu anak membawa kefitrahannya. Yang dosa itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tiap-tiap bayi yang lahir itu membawa kefitrahannya. Yang dimaksud fitrah itu adalah fitrah dalam keislamannya, fitrah dalam tauhidnya. Bahwa seluruh bayi yang lahir itu muslim, walaupun agama yang dimiliki kedua orang tuanya bukan Islam.
Seluruh bayi yang lahir itu dalam berkeadaan tauhid. Dia meyakini bahwa Allah yang menciptakan dia dan seterusnya. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Dalam proses perjalanan anak ini nanti, kedua orang tua inilah yang kemudian mengarahkan anak ini menjadi agama Nasrani, Yahudi atau Majusi. Tergantung agama kedua orang tuanya tersebut. Jemaah kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu adalah sesuatu yang datang dari luar, bukan dari dalam. Kalau dari dalam, seluruh manusia mulai dari janin sudah bersyahadat, sudah bertauhid. Sampai dia lahir ke muka bumi ini, itu pun dia dalam kondisi sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang yang bertauhid. Nanti proses akil baliknya lah dia mengikuti agama kedua orang tuanya atau agama yang dia cari kebenarannya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita menjelaskan bahwa syirik itu adalah dosa terbesar, menduduki ranking pertama. Saking pentingnya proses pembelajaran tauhid ini, seorang ayahanda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya dalam surat Luqman. Ketika seorang ayahanda bernama Luqmanul Hakim ini memulai proses pembelajarannya, tarbiyatul auladiyahnya, pendidikan terhadap anaknya, unsur pertama yang dia masukkan adalah unsur tauhid. Ya bunayya, wahai anakku yang sangat aku cintai. Jadi kalau orang Arab kalau manggil, panggilannya mesra. Ibu bapak kalau manggil anaknya, panggilnya harus mesra. Jangan sampai anaknya gemuk dipanggil Samin, gemuk. Jangan, Bu. Anak celeng, celeng, tak boleh. Mon opun kreteng, kreteng, tak boleh, Bu. Panggil anak itu panggilan yang membuat anak itu senang, membuat anak itu pede, membuat anak itu merasa dihargai. Ya bunayya, wahai anakku yang aku cintai. La tusyrik billah. Di dalam perjalanan kehidupan yang kejap di dunia ini, sementara saja di dunia ini, jangan sekali-kali kau memasukkan unsur kehidupanmu dalam ibadahmu dan semuanya. Ya. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Inna syirka la zulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik itu dosa yang terbesar. Syirik itu adalah dosa yang terbesar. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, jujur. Karena mungkin keawaman kita, malas datang ke pengajian, kita juga bukan santri, kita juga bukan ustadz-ustadzah, bahkan orang-orang yang disebut dengan sebutan mulia tadi juga terlibat dalam kesyirikan. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini bukan kali ini saja, bukan saat ini. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, syirik itu sudah terjadi. Kesyirikan itu sudah merajalela. Jadi dalam proses kehidupan manusia ini dari dulu sampai sekarang ini, kesyirikan ini menjadi sesuatu yang menggurita. Maka proses
hadirnya kita di pengajian ini adalah bagian dari ilmu yang akan memberikan masukan kepada akal pikiran kita ini, agar supaya ada nilai-nilai kebenaran di dalam hati ini didasarkan pada wahyu ilahi, didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar supaya kita tidak terlibat di dalam dosa ini. Di dalam surat An-Nisa itu ada 2 ayat yang sama, ujungnya berbeda. Ketika Allah menjelaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan hamba, yaitu dosa menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah siap mengampuni seluruh dosa selain dosa syirik. Maka barang siapa yang jatuh dalam kesyirikan, terlibat melakukan dosa kesyirikan, maka dia sungguh berada dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Maka dia sudah melakukan dosa yang sangat menghinakan dirinya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perlu kita dudukkan dalil ini. Perlu kita dudukkan dalil ini di surat Az-Zumar itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, qul, katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam dosanya. Melampaui batas dalam dosanya. Dosa apa saja yang dilakukan sampai pada klimaks dosa syirik yang dia lakukan. Dosa yang dampaknya dia rasakan sendiri sebagai pelakunya, atau dosa ini kemudian menjadi wasilah sarana orang mendapatkan getah dari dosa tersebut. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian punya pemikiran, keyakinan sesuatu yang buruk terhadap Allah, bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh putus asa dalam hal apapun, termasuk dosa yang kita lakukan, dosa syirik sekalipun. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah siap mengampuni seluruh dosa yang kamu lakukan, jami'an, semuanya, termasuk dosa syirik. Innahu, karena sungguhnya dia Allah itu Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil di An-Nisa dengan Az-Zumar ini seperti kontradiktif, saling bertabrakan. Di An-Nisa Allah menjelaskan, Allah tidak mau mengampuni seluruh dosa syirik dan mau mengampuni selain dosa syirik. Tapi di Az-Zumar Allah menjelaskan, jangan putus asa, la tayasu min rahillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun, sebesar apapun yang kau lakukan, dari bumi sampai ke langit, dosa sebesar seperti buih di lautan, asal kau bertobat pada Allah dengan taubat dan nasuha, Allah ampun dosamu. Maka mari kita dudukkan dulu dalil ini. Maksud tadi iya Pak, Bu. Ketika orang melakukan dosa syirik, ngerti, tahu ilmunya bahwa itu syirik, tahu bahwa itu syirik, ya. Lalu kemudian meninggal, tidak sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol masuk neraka sudah, nggak ada ampunan sudah. Orang dalam hidup ini ngerti ilmunya tentang kesyirikan. Itu syirik, ngerti dia. Dia sudah mengilmui.
lalu dia tidak sempat bertobat, kedahuluan meninggal, maka jalan tol masuk neraka sudah. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, ngerti bahwa itu syirik, tapi dia punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum roh sampai di sini. Ya. Innallaha la yuqta taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak mau menerima tobat seorang hamba bila roh sudah nyampe di sini. Ya. Roh itu kan dicabut dari ujung kaki itu, ditarik oleh malaikat. Panjang dalam hadis Bukhari, panjang kisahnya. Saya nggak bahas itu, waktunya nggak cukup. Tarik pelan. Nah, roh waktu ditarik ini orang masih beribadah, masih bermaksiat, masih bekerja, masih tidur, apa saja. Perjalanan proses ini, roh ditarik ini, terus nyampe di betis, nyampe di dengkul, terus naik ke paha, terus nyampe di perut ini mulai sudah goncang sudah. Ya, mau sakit di rumah sakit, banyak tamu, pakaian putih-putih, mulai sudah nih Pak, Bu, parah nih Kak, engki bol, ya, nyampe di sini dada tambah ini Pak, mulai ketakutan muncul sudah, ya, mulai dari ujung kaki sampai di dada ini, tobat masih terbuka lebar, makanya jangan suka mengklaim orang, jangan suka memvonis orang. Karena kita nggak tahu. Beda ahlu maksiat maten malam Jumat Pak, atau maten hari Jumat. Innalillah, ampun tinggal omong berapa ahli maksiat. Kok matinya husnul khotimah ini? Ciri-ciri orang mati husnul khotimah itu meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Di riwayat Tirmidzi itu satu hari Jumat itu ketika dia dikuburkan, bumi kemudian tidak berhak mengurus dirinya. Malaikat tidak berhak kemudian menyiksanya. Dia mendapatkan dispensasi keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon hari Sabtu baru didatangi malaikat. Ja'a malakai, terus prosesnya sudah. Berarti orang mati hari Jumat, malam Jumat nikah husnul khotimah. Tapi ahlu maksiat, Pak. Sampai kata oneng, Pak. Orang waktu dalam kondisi sakit ini kan tak tahu kita, Pak. Pikirannya, kesadarannya muncul, insya, mosok mau diumumkan. Bapak Ibu, saya sudah tobat ya, saksikan. Kan nggak mungkin Pak, Bu. Makanya jangan suka ya menganggap diri kita ini bersih, suci, bagus, ahli jannah, ahli surga, orang lain sesat, neraka dan seterusnya, tolol. Ya. Nah, Ibu bapak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kenapa sebuah kezaliman terbesar disebutkan di dalam surat Luqman tadi? Karena sesungguhnya manusia ini ngerti seongkun bahwa ketika dia beribadah, ketika dia membaca suratul Fatihah, dia sudah paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah hari ini sampai saya meninggal, hanya Engkau yang kami sembah. Ya. Iya itu kata-kata penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah hari ini sampai saya meninggal, hanya Engkau yang kami sembah. Dan hanya Engkau yang kami minta pertolongan. Itu suratul Fatihah yang kita baca. Mun ngerti arten, mau ngerti maksud tak. Karena banyak orang sholat 5 waktu tapi masih melakukan kesyirikan. Berarti tak ngerti baca suratul Fatihah nikah. Kenapa demikian? Karena orang di dalam beribadah, orang di dalam meminta pertolongan ini banyak kepada selain Allah. Makanya disebut dengan syirik. Kalau pembahasan syirik ini panjang bahasannya. Nanti ada namanya syirkul akbar, syirik besar. Ada namanya syirkul asgor, syirik kecil, ar-riya. Riya itu di malam yang gelap gulita,
seperti seekor semut yang hitam di atas batu hitam. Ya. Mana tahu kita ria kayak begitu, hanya kita tahu dengan Allah yang tahu. Nah, syirik ini nanti terbagi lagi. Ada asyirkun niyah, asyirkut ta'ah, asyirkul ibadah, asyirkut dakwah dan seterusnya. Ada syirik dalam niat, ada syirik dalam doa kita, ada syirik dalam syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan dan seterusnya. Dalilnya banyak sekali. Ya, dalilnya banyak sekali. Misalkan dalam syirkul mahabbah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Allah menjelaskan ada sebagian manusia, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah, mereka menjadikan tandingan-tandingan Allah nih Kak. Mun zaman lambek kan patung, Lata, Uzza, Manaf, mun zaman dulu. Ya, sekarang bau rekso, yang punya bau rekso tempat, ya. Bromo letuk, tuh letuk mon dia. Oh, Bromo minta makan sesaji. Bau reksonya Bromo ngamuk marah, beri the erbon. Nah, ria, ya. Oh, ini gempa, ini gini. Karena kita tidak begini. Oh, tangkapan ikannya ini kurang, angin kencang, ombaknya besar. Larung sesaji, potong kerbau, kepalanya kemudian lempar ke sana. Beli mobil baru, ya, panggil dukun ke sana minta syarat, taruh sudah bermacam-macam di situ, bunga ini apa ada semuanya supaya mobilnya selamat, yang bawa, yang numpang di dalamnya selamat, mobilnya enggak dirampok maling. Saya pernah punya pasien ruqyah polisi, Pak. Mobilnya dicuri. Ya. Jadi orang maling kan enggak ngurus mau polisi, mau jenderal, tentara, mau tabun lapar. Ya, mau terdeer ada sikat. Ya apa ceritanya Dan? Gini. Padahal itu Pak Ustadz ya. Sudah tak syarati semua. Di dalamnya bunga ini tak kasih ini. Kok bisa hilang ya? Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian dari manusia ini menjadikan tandingan-tandingan Allah itu dalam kecintaan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu ka hubbillah, sama seperti mereka mencintai Allah. Saya ini praktisi ruqyah syariah. Mulai dari tahun 2004, se-Indonesia dulu mulai ruqyah itu kita ini mulai. Jadi sebelum ruqyah tenar di YouTube apa semuanya kita sudah menjalani. Diundang di RATEK ini bolak-balik di sini, kesurupan massal. Saya diundang kemana-mana, dari ujung Bali sampai ke Cilacap sana, diundang kemana-mana itu. Rata-rata rumahnya orang Islam posak dengan jimat. Saya pernah diundang seorang kontraktor, tak usah tak sebutkan. Kontraktor nikah, bini sake. Ini semua Madura ya. Campur sari. Tapi oneng kan, sejeben ini kan oneng Madura. Ya. Mohon saya tak bisa kulo ora iso Jawa. Ya. Saya asli Flores NTT. Jauh orang Flores. Benih orang Dina, ya, karena bini saya orang Madura, ya. Nyampe di mana tadi Pak? Oh, kontraktor. Bini nikah, sake 9 bulan lumpuh total. Deer ya, disuapin, ke kamar mandi apa, semua digotong pas sampai, pokoknya anda bisa, lumpuh total sudah, tubuhnya gosong. Ya. Nah, saya nyampe ke sana, sudah dibawa kemana saja nih. Tuh bib, sepura sebanyak bib nikah. Tuh, ikhtiar tak korang-korang pon. Dari ujung Banyuwangi sampai ujung Madura nikah. 50 orang sakti.
Tak lihat di pintunya ada bambu kuning, ada pecut, banyak macam-macam. Abi berempat sampai Pak. Aduh Bib, banyak pun 2 miliar. 2 miliar Pak. 500 juta beli jimat-jimat semuanya, 1,5 miliar bayar upah. Beda perubahan. Sobong Bib. Oh, nyaman mon dia. Saya sebentar Pak. Kalau tanya ke sampean Pak. Sampai nikah di otak apa enten? Maksud dong Habib. Boje. Saya tanya benar ini Pak, sampai ini punya otak apa tidak? Maksudnya? Kalau benda-benda di pintu sampai ini, jimat ini, bentuk apa semua ini, mon bisa menyembuhkan pasien, istri sampai nih Kak. Rumah sakit sedunia tutup rumah sakit semua. Mon bodoh orang sakit, kanker, liver, diabetes apa, tempelkan bambu kuning, ada sembuh bon. Mon dia. Orang masuk ke akbid, ke dokter ini mahal Pak bayarnya Pak. Mahal bayarnya. Sampai kepada ngambil spesialis ini, menempuh pendidikan panjang waktu